Halo semua, kembali lagi di channel Kang Ijat. Kali ini kita akan tes gaming di laptop premium yang kemarin kita bahas nih, yaitu HP EliteBook 845G9. Walaupun ini laptop premium untuk kerja ya, tapi menurut gue ini pasti bisa sih dipakai main game tipis-tipis lah ya. Karena dia tuh ya udah pakai AMD Ryzen 9 Pro 6950HS nih ya. Terus juga dia tuh udah ada GPU AMD Radeon 680M-nya, dan harusnya tuh bisa dipakai buat main game walaupun dia tidak punya dedicated GPU-nya nih. So, jadi di sini gue pengen ngetes beberapa game yang lagi sering gue mainin ya. Yang pertama itu adalah Genshin Impact, kemudian juga ada Fall Guys, dan terakhir ada Fenge IO. Buat yang belum tahu Fenge IO, mungkin ya itu adalah game based web ya, jadi gamenya itu dari web gitu. Kenapa gua tes ya? Karena lagi sering gua mainin gitu. Karena kan ini tesnya judulnya tes gaming ya. Oke, sebelum mulai gua akan set baterainya ke yang best performance dan juga sambil dicolok ya, biar potensinya keluar semua gitu. Oke, pertama kita akan tes Genshin Impact di settingan tertinggi bawaannya secara default. Kita akan tes di bagian air dan juga di gurun ya, di Fontaine dan juga di Sumeru. Kita akan lihat seberapa FPS yang didapat gitu ya. Kalau misalnya dilihat di sini, untuk high graphic itu bisa dapat FPS 19 sampai 25 nih di air dan juga di gurun. Dan menurut gua ini sebenarnya udah lumayan bagus ya, dapat 25 FPS di settingan paling high. Cuman memang kalau misalnya ketemu battle atau ketemu sama musuh atau kita jalan cepet gitu, atau ada beberapa area yang lebih kompleks gitu, kayak di air itu mungkin ada banyak pusaran air dan lain-lain, itu FPS-nya bakal turun juga. Kalau lagi battle juga FPS-nya bakal turun juga. Begitu pula di gurun. Kalau misalnya di gurun juga sama, ketika lagi banyak pasirnya itu FPS-nya udah mulai turun juga, jadi sekitar 20-an gitu. Kemudian kalau battle bisa turun lagi sampai 19, 18-an gitu. Jadi ini sangat kurang playable, walaupun ya sebenarnya bisa-bisa aja, tapi kurang nyaman lah ya. Jadi kesimpulan ya, kalau misalnya main Genshin Impact di laptop ini itu kurang bisa di settingan high, walaupun cuma dapat FPS 19 sampai 25 FPS-an, ya tetap kurang playable walaupun bisa. But nice lah, tapi iGPU-nya aja udah bisa kayak gini gitu. Ini udah lumayan bagus lah. Kemudian ke settingan medium nih. Settingan medium ini kita pakai yang default ya, bukan yang custom. Dan kita akan tes juga di air dan juga di gurun. Nah, di air ini kalau misalnya gua lihat itu FPS-nya naik dari 30-an sampai 35 nih. Lagi battle maupun lagi ada di tempat yang kompleks. Itu masih dapat FPS sekitar 30 sampai 35-an. Ini udah good banget. Kalau misalnya di domain malah bisa 40 FPS ya. Terus kemudian kalau misalnya di gurun juga sama nih, bisa dapat 40 FPS di settingan medium yang default, bukan yang custom. Kalau lagi battle juga ya sekitaran segitulah, 30 sampai 35. Ini udah cukup playable banget ya untuk 30 sampai 35 FPS. Tapi dengan layar yang ukurannya segini 14 inci, menurut gua kita custom aja sih settingan mediumnya. Oke, jadi kesimpulannya untuk yang di medium secara default ini udah mulai playable, berada di 30 sampai 35 FPS di gurun maupun di air, dan di dalam domain pun bisa sampai 40 FPS-an. Ini udah nice banget. Kemudian kita di custom nih, customnya kurang lebih kayak gini. Dan di air itu FPS-nya bisa sampai 35 sampai 45. Ini udah mulai bagus nih settingan medium kayak gini, walaupun ada sedikit artefak di karakternya, tapi menurut gue ini nggak begitu kelihatan ya, karena memang layar di sini juga lumayan kecil, jadi tetap enak dilihat. Kalau misalnya lagi battle juga ya 35 sampai 45 itu masih ada di situ sekitar 40-an lah. Nah, kemudian juga ketika lagi masuk domain itu pasti udah 40 sampai 50 FPS. Nah, setelah itu kita coba di gurun. Kalau di gurun pun sama ya, sekitar 35 sampai 45 FPS-an. Dan ini bagus banget, udah mulai playable dan juga udah kerasa smooth ya. Dan kalau misalnya udah masuk domain pastinya udah masuk 45 sampai 50 FPS. So, ini udah nice banget kalau misalnya kita di medium custom.
Dan menurut gue ini udah lebih playable banget ya di sini. Kalian bisa pakai di settingan medium custom yang kayak tadi gua pakai. Tapi mungkin kalau misalnya kalian mau pakai di lowest biar sampai 60 fps silakan aja. Tapi kalau gua di sini di 45an fps ini menurut gua udah cukup banget buat gua ya. Udah kelihatan enak lah. Oke, itu untuk Genshin Impact. Kesimpulannya memang dia tuh harus di custom lagi dan paling cukup itu di medium custom. Jadi kalian bisa custom sesuai dengan yang gua tadi kasih lihat, dan menurut gue itu hasilnya udah enak dan playable banget. Masuk ke game yang kedua, yaitu Fall Guys ya. Di sini gue lagi senang main Fall Guys, walaupun ya baru install kemarin-kemarin karena kebutuhan review ini, tapi ternyata seru juga. Jadi kita pakai yang preset yang high dulu ya. Di sini kita pas lagi main game, kita bisa dapat FPS sekitar 30-an. Ya bisa dibilang cukup stabil, tapi ya kadang suka turun gitu juga. Dan sebenarnya dengan high di 30 FPS sudah lumayan bagus ya. Cuma memang kayaknya masih bisa kita push nih di medium ya. Coba kita set ke medium. Kalau misalnya medium itu FPS-nya naiknya dari sekitar 30-an kadang ke 35-an pas lagi play gamenya. Ini udah lebih enak ya dibanding yang high tadi. Cuma memang perbedaannya sedikit doang nih dari yang high ke medium. Masih sekitar 5 FPS-an lah kira-kira. Nah kemudian kalau misalnya kita pakai settingan low, di sini FPS-nya bisa sampai 60 dan konsisten. Dan ini bagus banget sih menurut gua di sini. Kita pakai settingan preset yang low aja grafiknya. Karena bisa main game sampai 60 FPS stabil banget. Apakah gambarnya jelek? Tentu enggak sih. Malah menurut gua ini biasa aja gitu, nggak kelihatan artefaknya atau gimana. Dan ya memang bagus nih kalau bisa kalian main Fall Guys di laptop ini atau dengan laptop lain yang prosesornya sama, AMD Ryzen 9 itu tanpa dedicated GPU, bisa di settingan yang low aja karena bisa sampai 60 fps, mungkin bahkan bisa lebih kali ya, tergantung dari cooling system di laptop kalian. Kesimpulannya untuk game Fall Guys ini di settingan medium dan high ini perbedaannya tipis banget, jadi gua saranin langsung ke low aja. Di low ini bisa sampai 2 kali FPS-nya dari yang high, dan ini stabil pula gitu ya, nggak naik turun. Ini good banget sih kalau misalnya di Fall Guys ya. Oke, sekarang terakhir kita main Fenge Iyo ya. Fenge Iyo apa Fenge Iyo sih sebutannya? Oke, jadi ini tuh game berbasis web yang lagi sering gue mainin juga, game FPS, seru deh. Dia tuh main tembak-tembakan juga. Kalau misalnya di sini kerasa smooth banget dan gue yakin 60 fps terus-terusan, walaupun nggak bisa dilihat ya dari sini nggak muncul fps-nya. Tapi menurut gue ini udah 60 fps, soalnya nggak kerasa ada patah-patah sama sekali. Mainnya tuh lancar banget gitu di beberapa match. Jadi menurut gue untuk main Fenge Iyo kesimpulannya udah gas aja ini mah. Dan itulah untuk tes gaming di laptop ini ya. Dan memang ada beberapa hal yang gua notice nih dari laptop ini ketika main game. Yang pertama adalah dari keyboardnya. Walaupun keyboardnya ini tuh enak banget buat ngetik, tapi gua ngerasa agak kurang kalau buat main game. Karena agak berat aja gitu menurut gue ya. Jadi agak susah gitu. Ya pokoknya kurang nyaman lah kalau misalnya di keyboard yang ini ya. Terus kemudian untuk panasnya ini agak susah keluar karena memang exhaust-nya cuma di bagian bawah gitu aja, di pinggir-pinggirnya tuh kayaknya nggak kelihatan, walaupun sebenarnya harus ada sih di belakang sini. Dan juga ini cukup lumayan panas nih, apalagi tadi yang pas Genshin Impact itu lumayan panas banget, lumayan hangat, dan apalagi tadi dicolok kan. Oke, itu aja sih yang gue notice sebenarnya. Kalau dari layar sih ya bagus-bagus aja ya, walaupun cuma memang 60 fps aja, dia nggak ada fps 90 Hz sorry, 90 Hz atau 120 Hz, jadi cuma 60 Hz aja, tapi oke lah, ini udah enak sih. Jadi menurut gua AMD Ryzen 9 Pro ini tuh yang 6950HS ini udah cukup banget dengan iGPU-nya di AMD Radeon 680M ini. Udah cukup banget buat main game-game yang harusnya lumayan berat. Cuma memang perlu diperhatikan aja bahwa mungkin tidak stabil ya, tapi tergantung dari cooling system yang dipakai juga. Tapi gue impress banget karena gue kira gak bakal bisa kali ya kalau misalnya iGPU tuh main game berat-berat banget itu dengan settingan di atas low itu tuh kayaknya agak susah gitu. Tapi ini bisa. Apalagi tadi main Genshin itu di medium yang custom itu udah bagus banget. Kalian bisa dapat 45 fps-an.
di tempat yang paling kompleks kayak air dan juga gurun, dan battle-nya juga masih enak gitu. So, udah bagus banget sih menurut gua. Oke, itu aja lah untuk tes gaming singkat dari si HP EliteBook 845G9 ini dengan AMD Radeon 9 Pro 6950HS dengan iGPU-nya yaitu AMD Radeon 680M yang di bawahnya ya. Walaupun memang kita harus sesuaikan lagi ya settingan-settingannya. Kalau misalnya kalian pengen tanya-tanya soal main game di laptop premium ini, silahkan aja tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Karena gue sendiri sebenarnya yakin banget sih banyak dari kalian yang nggak bakal main game berat gitu di laptop yang premium ini. Pasti kalian bakal lebih milih laptop gaming lah. Tapi di sini gue pengen nekanin bahwa ini AMD yang dipakai ini, walaupun dia tidak ada dedicated GPU-nya, dia udah bisa ngangkat game-game yang berat, dan ini nice banget lah. Oke, thank you untuk semuanya udah nonton dari awal sampai akhir. Tanya aja kalau misalnya kalian pengen tanya. Gue pamit dan bye.